edisi yang kedua. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Saya minta dibaca sama-sama, kayaknya cuma suara bugem yang saya dengar di sini. Belum siap ya? Coba fokus dulu, latihan fokus dulu, fokus ke screen, kita baca ulang sama-sama. Suaranya kalau bisa kedengeran sampai jalan tol. Ya, jangan kalah sama yang telolet yang lewat. Ya, 1, 2, iya. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kavod lecha Adonai Elohenu, kavod lecha. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu pertama, jadi ibadah sementik itu kita rubah settingannya. Minggu pertama dan minggu kedua itu fokus di pengajaran. Karena itu pastikan kalau ikut ibadah minggu pertama dan minggu kedua sudah mengkonsumsi nutrisi yang bergizi untuk otak dulu. Jangan sampai datang dalam keadaan ngantuk, capek, lelah, letih, lesu, lemah. Nanti nggak akan dapat pengajarannya. Dan saya harus disclaimer dulu, karena pengajaran ini basicnya adalah pengajaran yang disampaikan oleh Abuna KAM Yusuf Roni. Tetapi tidak semua kita berangkat dari pengajaran yang sama. Maka saya ingin kita mulai dari betul-betul ke basic, paling basic dari pengajaran Abuna KAM Yusuf Roni, yang kalau di GKA itu kadang-kadang sudah tidak disampaikan lagi oleh Abuna, karena beliau langsung masuk pada Zat al-Wujud, kemudian Wajibul Wujud, yang mungkin oleh jemaat GKA itu sudah sangat akrab, tapi buat jemaat di GKRI Diaspora Kopilas itu sesuatu yang apa gitu, kayak masih di Lauh al-Mahfudz kalau kata saudara-saudara kita yang muslim, masih di angan-angan, belum sampai ke sana. Jadi kita akan mulai betul-betul dari basic, sama seperti ketika kita masuk ke sekolah teologi, kemudian kita belajar apa itu konsep-konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ada satu pertanyaan slide berikut. Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi sekarang menjadi kebingungan banyak sekali orang. Sekarang kita berhadapan bukan hanya dengan saudara-saudara kita yang berbeda iman, tapi kita juga berhadapan dengan anak-anak muda yang menghadapi tantangan agnostik dan tantangan ateisme. Nah, karena itu tantangan ini pun harus kita jawab. Saudara-saudara kita yang di agama seberang juga banyak yang mengalami tantangan yang sama. Pertanyaannya simpel, apakah Tuhan bisa dijelaskan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan bisa dijelaskan tidak? Ada dua logika berpikir yang sekarang berkembang, ya. Yang pertama, Tuhan itu maha besar. Dia jauh melampaui segala pikiran manusia, jauh melebihi otak manusia. Kalau begitu, manusia tidak akan mungkin berpikir tentang Tuhan, atau mengenal Tuhan, atau menyusun konsep tentang Tuhan. Ini pemikiran pertama. Pemikiran yang kedua mengatakan bahwa, jadi yang pertama jawabannya tentu berkata, tidak, Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, Tuhan tidak bisa dipahami. Itu pandangan pertama. Pandangan ini yang banyak dianut oleh kaum agnostik, kaum ateis. Kalau ateis apalagi, mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan mereka bilang kalau Tuhan itu ada, maka dia nggak bisa dijelaskan. Meskipun pada saat mereka mengatakan Tuhan tidak ada, pada saat yang sama mereka sudah membuat konsep tentang Tuhan. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kaum agnostik banyak yang terjebak di sini, akhirnya berpikir karena Tuhan itu maha besar, maka dia tidak usah dipikirkan, dia tidak usah dikonsepkan. Itu kan agnostik. Agnostik itu kan secara harfiah artinya dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Dia memahami bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak perlu dibahas, tidak perlu dicari tahu, tidak perlu dimengerti. Itulah agnostik. Dan itu banyak di anak-anak muda sekarang, generasi-generasi muda sekarang. Apalagi yang sudah belajar di perguruan-perguruan tinggi yang ternama, apalagi sampai ke luar negeri, banyak yang sampai pada kesimpulan ini. Maka ada pemikiran yang kedua yang mengatakan bahwa memang Tuhan itu tidak bisa kita pahami, Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga
Melalui hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, manusia bisa memahami Tuhan. Nah, ini ada dua opsi. Opsi pertama ya nggak bisa sama sekali. Yang kedua bisa karena Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia. Kira-kira kita di sini ada di kelompok A, kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo. Karena ini akan mempengaruhi materi selanjutnya. Kalau kita belum menentukan posisi kita, saya juga bingung, saya mau mulai dari mana ini? Siapa yang kelompok 1? Yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijelaskan sama sekali. Oh, berarti kelompok 2 semua ya. Kan cuma ada 2 pilihan, tidak ada abstain. Siapa yang kelompok 2? Nah, kelompok 2. Berarti kita seiman. Kalau beda iman, kita perlu kelas sendiri. Nggak bisa gabung di kelas di sini. Artinya kita sepakat dulu, kita punya pemahaman yang sama dulu bahwa Tuhan itu bisa kita jelaskan karena Dia menyatakan dirinya. Melalui apa? Melalui pribadi Yesus Kristus. Yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kenapa gereja kemudian menyusun konsep tentang Tuhan. Karena ada sumbernya dari Tuhan sendiri melalui para nabi, melalui pribadi Yesus Kristus. Dan itulah Tuhan yang kita tawarkan kepada dunia yang mencoba menolak keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan. Karena tema kita hari ini kan kebagaimanaan Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita, khususnya anak-anak SMA, SMP mulai bertanya kepada kita, Pak, Ma, Tuhan itu ada nggak sih? Kita harus punya satu landasan yang benar dulu bahwa Tuhan itu ada. Dari mana Papa tahu Tuhan itu ada? Karena Dia menyatakan dirinya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menyatakan dirinya ada. Ketika Tuhan menyatakan dirinya ada, maka kita percaya bahwa Dia ada. Nanti kalau anak-anak bertanya, kok ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya karena otaknya nggak nyampe. Maksudnya bukan berarti mereka bodoh, tidak. Bahkan banyak di antara mereka yang saking pintarnya otaknya nggak nyampe ke sana. Artinya karena dia melakukan penolakan dulu. Ketika dia sudah melakukan penolakan, dia nggak akan mungkin nyampe ke Tuhan. Sementara syarat untuk memahami Tuhan adalah membuka hati terhadap hal-hal misterius yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan di sekitar kita. Misalnya orang yang sembuh dari sakit yang entah dokter sudah vonis hidupmu tinggal sebentar lagi, tinggal hitung 10, 9, 8, 7 tiba-tiba nggak mati. Yang sudah dikatakan menurut hitung-hitungan ekonomi perusahaanmu pasti bangkrut, tapi entah kemana kok malah berbalik menjadi bangkit ketika yang lain kolaps. Ada hal-hal misterius yang terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita jelaskan dengan nalar, dengan hitung-hitungan logika manusia. Siapa yang menyebabkan semuanya itu? Pasti ada sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Itulah Tuhan. Jadi pertama kita harus membuka diri dulu untuk memahami bahwa ada kuasa yang besar di dekat kita, di samping kita, bahkan mungkin di atas kita, yang berkuasa atas dunia ini. Kalau di ilmu pengetahuan mulai menjelaskan apa yang membuat alam semesta ini berputar begitu harmoni dan sebagainya, itu hanya upaya-upaya untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan secara saintifik. Tapi bagi orang percaya jawabannya sederhana. Kita nggak usah lihat alam semesta, kita nggak usah lihat perputaran yang harmoni, kita tidak usah lihat dunia yang teratur. Karena nanti orang akan bertanya, kok bisa perang sekarang? Kok bisa kacau balau sekarang? Kok ekonomi bisa carut marut sekarang? Di mana Tuhan? Nanti orang akan bertanya begitu. Jadi kita yang penting dasar utama kita pertama, kita harus memahami bahwa karena Tuhan menyatakan diri melalui hikmat dan pengetahuan, melalui para nabi, melalui Yesus Kristus, dan melalui Alkitab. Amin sampai di sini? Amin. Nah, kita lanjutkan. Slide berikut. Kalau Tuhan bisa dijelaskan, belum binaan. Kalau Tuhan bisa dijelaskan, bagaimana cara kita menjelaskan tentang Tuhan? Ada dua model penjelasan tentang Tuhan yang dipahami oleh agama-agama, dan khususnya dalam kekristenan, karena ini yang memperkenalkan itu sebenarnya kekristenan dan Yudaisme. Yang pertama yang disebut apofatis, yang kedua katafasis. Apofatis itu dari bahasa Yunani apofatikos, katafasis dari bahasa Yunani katafatikos. Bahasa Latinnya ketika dia
ekspor ke gereja Katolik Roma disebut via negativa, dan yang satu via positiva. Nggak usah dihafal istilahnya. Yang penting cukup tahu saja bahwa ada apofatis dan ada katafasis. Kalau kami dulu di sekolah teologi, Abuna suka bilang jangan dihafal, cukup tahu saja. Saya nggak tahu bagaimana cara kita tahu tanpa menghafal. Kata Abuna, yang penting diingat saja, nggak usah dihafal, karena hafal itu beban berat. Tapi kalau diingat saja katanya nggak terlalu berat. Betul nggak ya? Nggak yakin kayaknya ini. Apofatis dan katafasis. Ya, kalau mau gunakan istilah negatif dan positif ya silakan. Saya mau jelaskan satu-satu. Apa itu apofatis? Slide berikutnya. Apofatis itu cara dia menjelaskan tentang Tuhan itu menggunakan sesuai namanya negatif. Menggunakan kata tidak, bukan, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menjelaskan Tuhan, kaum apofatis ini akan bilang Tuhan itu tidak berawal, Tuhan itu tidak berakhir, Tuhan itu bukan makhluk, bukan ciptaan ya. Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu tidak terpahami. Pokoknya semua menggunakan kata tidak atau bukan. Tuhan itu bukan manusia. Apakah Tuhan itu baik? Ya, Tuhan itu tidak baik dalam pengertian seperti manusia. Tapi dia melampaui semuanya itu. Itulah kaum apofatis. Jadi selalu menghindari pernyataan positif, penegasan. Jadi apofatis ini mencoba menyatakan bahwa apapun yang kau katakan tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, para penganut ini mulai dari Yudaisme, kemudian kalau gereja itu gereja-gereja ortodoks masih menganut ini, apofatis. Makanya kalau Bapak Ibu berdialog dengan orang-orang ortodoks tentang sebuah konsep tentang Tuhan, apalagi kalau ditanya tentang Trinitas, maka gereja ortodoks punya kecenderungan Trinitas itu adalah misterium, rahasia. Kalau gereja Katolik bilang sakramentum, secret, hanya Tuhan yang tahu, yang bisa menjelaskan. Itu ya. Kemudian Islam, agama Islam juga menganut apofati atau apofatis. Kenapa? Karena kalau kita pahami, berbicara dengan saudara-saudara kita yang muslim, ketika kita berusaha menjelaskan, menjabarkan tentang konsep keilahian, konsep Allah yang Esa, itu mereka punya kecenderungan untuk berkata, apa istilah bahasa Indonesianya itu, dijauhkanlah dari kami untuk musyrik, atau untuk menyamakan Tuhan, atau untuk mengumpamakan Tuhan. Selalu di disclaimer dengan kalimat seperti itu. Karena agama ini sifatnya apofatis. Jadi agama-agama timur, Yudaisme, Ortodoks, Islam itu punya kecenderungan seperti ini, apofatis. Tuhan itu dibiarkan misterius karena semakin misterius dia, semakin dia punya kuasa, semakin dia punya power. Karena agama-agama di timur memang agama-agama yang tumbuh besar karena faktor mistiknya. Maka kalau kita lihat agama-agama timur itu seperti Ortodoks, Islam, Yudaisme, mereka kaya dengan simbol-simbol mistik. Seperti dupa yang dibakar. Yahudi kan begitu ya, bau-bau kemenyan. Di Ortodoks apalagi, kalau Bapak Ibu masuk ke gereja Ortodoks, mereka kaya dengan simbol-simbol yang kita bingung kalau kita lihat ini apa maksudnya. Semakin misterius simbol itu, semakin mereka merasa ada aura yang berbeda di situ. Ada kehadiran Roh Kudus di situ. Itu nuansa timur. Indonesia seharusnya masuk ke situ. Masalahnya orang Indonesia kenal kekristenan itu dari barat. Jadi cara berpikir orang Kristen Indonesia itu sudah punya kecenderungan katafasis, bukan lagi apofatis. Cara berpikir kita tentang Tuhan, maunya Tuhan itu ada konsepnya. Saya ingat waktu menemani Abuna KM Sufroni bersama dengan Bapak Nurul Fajri, dua-duanya sudah almarhum. Kami waktu itu hadir di salah satu IAIN berdiskusi. Nah, kemudian Abuna menjelaskan tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus. Dia berangkat dari pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Sina berbicara tentang wajibul wujud, Ibnu Arabi berbicara tentang zat al-wujud. Nah, pandangan itu dengan berapi-api dikemukakan oleh Abuna, tapi kemudian langsung disanggah oleh para ustadz atau para guru pesantren yang mengatakan, kenapa Bapak bisa begitu berani menyusun sebuah konsep tentang Tuhan? Apalagi mengutip-ngutip pandangan Islam. Karena dalam Islam Tuhan itu tidak bisa
diformulakan. Apalagi sampai pada formula Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ternyata di dalam saudara-saudara kita yang Islam sendiri, kalau di kalangan akademisi, mereka punya kecenderungan berpikir secara apofatis. Tetapi ketika kita masuk ke dalam masyarakat awam, orang-orang yang tidak mendalami agama seperti mereka yang di pesantren, kita nggak bisa berbicara Tuhan secara apofatis. Ketika kita berbicara Tuhan secara apofatis, mereka akan bilang, Bapak terlalu banyak ngayal, terlalu banyak berangan-angan, susah dimengerti, nggak bisa ditangkap, terlalu filosofis. Itu ketika kita berjumpa dengan kaum awam. Nah, inilah yang membuat kenapa pemikiran yang dikembangkan di STT Apostolos dulu tentang ilmu kalam itu, ketika kita sampaikan ke kaum awam, mereka lebih mudah dapat daripada ketika kita diskusikan di dataran akademik. Di dataran akademik selalu disanggah, selalu dianggap konsep yang terlalu katafasis menurut mereka. Ya. Nah, jadi ini dulu, kita pahami dulu, ada cara berpikir apofatis. Saudara-saudara kita yang muslim, cara berpikirnya apofatis, khususnya yang akademik ya, para santri, para ulama dan seterusnya, kecuali kalau yang ulama-ulama yang murtadin, yang tadinya Kristen menjadi Islam. Nah, itu biasanya cara berpikirnya masih kecenderungannya katafasis, seperti Don Ditan. Ya kan? Coba lihat cara berpikir Don Ditan itu sangat konseptual, dia sangat berpikir dengan logika, dengan cara berpikir barat. Apakah dia diterima oleh saudara-saudara kita yang muslim? Enggak. Karena Islam berpikir dia terlalu katafasis. Sementara Islam sendiri apofatis. Tapi herannya banyak orang Kristen yang menjadi murtad gara-gara mengikuti Don Ditan. Sementara di Islam sendiri dia ditolak. Kecuali di kalangan awam ya. Sekali lagi saya mau disclaimer dulu, kalangan awam itu cara berpikirnya beda dengan kalangan akademisi. Coba lihat kapan Don Ditan misalnya diundang datang ke IAIN. Nggak ada yang berani undang dia, karena cara berpikirnya menurut mereka nyeleneh, aneh. Tapi sering diundang di pengajian-pengajian, di ibadah-ibadah komselnya saudara-saudara kita yang muslim. Sering dia diundang kemana-mana, di podcast-podcast, diundang dan dianggap hebat. Bahkan ada yang menyetarakan dia dengan Rocky Gerung. Cara berpikirnya, logikanya. Karena aneh, sesuatu yang baru buat mereka. Kalau buat orang Kristen sebetulnya ilmu logika itu adalah ilmu dasar dari teologi. Ya. Nah, itu dulu cara berpikir apofatis. Sudah paham soal apofatis? Sebelum kita lanjut. Kalau belum saya ulang. Kayaknya menderita banget yang ngikutin kelas ini ya. Kita lanjutkan. Yang berikut adalah katafasis. Katafasis itu punya kecenderungan menggambarkan Tuhan secara positif. Misalnya, Tuhan maha baik, Tuhan itu hidup, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu terang, Tuhan itu maha tahu, dan seterusnya, banyak lagi. Termasuk doa-doa kita tadi, Beshem Elohim Ar-Rahman Warahum. Ya, kalau yang sudah sering ikut di GKA pasti agak kagok-kagok lidahnya, kok masih salah-salah. Ya. Kita versi yang diperbaiki dari doa yang sebelumnya, karena di doa yang sebelumnya ada beberapa bagian yang secara tata bahasa itu tidak pas, artinya tidak ada dalam sidurnya orang-orang Yahudi. Jadi doa yang kita gunakan di sini itu sudah diperbaiki secara tata bahasa Ibraninya, dan termasuk sumber-sumbernya, sumber dari liturgi Yahudi, sumber dari liturgi Kristen itu sudah disesuaikan. Nah ini, jadi katafasis punya kecenderungan berpikir positif. Jadi ingat aja, kalau apo itu negatif, kata itu positif. Sudah sampai di sini? Ada yang mau angkat tangan, menyerah? Kita lanjutkan ya. Masih panjang soalnya ini materi. Saya menyiapkan ini hampir 3 tahun. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, di dalam Alkitab, kita kembali kepada Alkitab saja. Daripada kita pusing dengan konsep-konsep filsafat, konsep-konsep teologis, kita balik aja ke basic kita yang paling dasar, yaitu Alkitab. Karena yang kita baca itu adalah Alkitab. Sehari-hari yang kita baca itu Alkitab. Sumber pengetahuan kita tentang doktrin, sumber pengetahuan kita tentang teologi itu adalah Alkitab.
Karena itu kenapa kita tidak kembali ke Alkitab saja. Ternyata di Alkitab ada ayat-ayat yang sifatnya apofatis, ada ayat-ayat yang sifatnya katafasis. Seperti ayat yang kita baca tadi, Allah itu roh. Itu katafasis. Tapi ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak bisa kamu pahami, misalnya seperti itu. Itu ayat-ayat yang apofatis. Jadi ternyata di dalam Alkitab sendiri dua cara berpikir ini ada dan diakomodasi oleh Alkitab. Dan uniknya dari seluruh ayat-ayat Alkitab, dominannya justru bersifat katafasis, bersifat positif. Allah itu roh, Allah itu maha baik, Allah itu hidup, Allah adalah terang, dan seterusnya. Justru sifatnya positif. Artinya Alkitab ini betul-betul mau menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bisa kita pahami dengan jelas, dengan clear. Hanya ada pagarnya, ada batasan-batasannya, yaitu apofatis. Ada ayat-ayat apofatis. Ayat-ayat apofatis termasuk ayat yang mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Itu ayat-ayat yang sifatnya apofatis. Tapi konteksnya ada. Konteksnya apa? Ketika manusia berpikir bahwa dia sudah memahami Tuhan, maka sesungguhnya kita belum memahami Dia. Jadi sehebat apapun teologi konsep yang kita susun nanti di minggu-minggu berikutnya, itu belum sampai pada pengetahuan tentang Tuhan. Tapi minimal itu sudah mulai samar-samar terlihat. Ya. Ibaratnya kita seperti sudah membaca buku, itu sudah ada kata pengantarnya sudah kita baca, daftar isinya sudah kita baca, bab satunya sudah kita baca. Tapi Tuhan itu masih berbab-bab untuk memahami tentang Tuhan. Artinya meskipun nanti kita belajar tentang konsep tentang Tuhan, jangan sampai kemudian itu menjadi senjata kita untuk mengklaim yang lain itu sesat, kafir, dan sebagainya. Tak boleh. Pemahaman kita tentang Tuhan belum tentu sama dengan pemahaman orang lain. Pengenalan kita tentang Tuhan belum tentu sama dengan pengenalan orang lain. Tapi apakah pengenalan orang lain bisa kita nilai? Bisa. Caranya Alkitab. Jadi Alkitab menjadi filter. Bagaimana gereja bisa mengatakan bahwa ajaran ini sesat? Back to the Bible, kembali ke Alkitab, karena nggak ada fondasi Alkitabnya. Di Alkitab justru yang dijelaskan berbeda. Seperti misalnya teologi kemakmuran, ada nggak dasarnya dalam Alkitab? Dulu orang bilang ada, karena diberkatilah engkau gini-gini dan sebagainya. Ada ayatnya dalam Alkitab. Tapi setelah digali bahasa Ibraninya, digali akar katanya, digali konteksnya, baru dipahami bahwa bukan seperti itu yang dimaksud oleh Alkitab. Alkitab lebih menekankan kepada ketaatan dan ketundukan, bukan hasil. Sementara orang mulai fokus pada hasil. Kalau kau ikut Tuhan, kau diberkati. Kalau kau ikut Tuhan, kau akan kaya. Kalau kau ikut Tuhan, perusahaanmu akan berhasil. Kalau kau ikut Tuhan, kau akan dapatkan pacar yang paling cakep sedunia. Ya. Itu sudah merubah Alkitab. Karena Alkitab nggak ngomong begitu. Yang ngomong begitu iblis. Ketika iblis datang kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku, semua ini akan kukasih kepadamu. Kalau Tuhan tidak ngomong begitu, Tuhan ngomong kamu harus memikul salib pertama. Yang kedua, pikul kuk. Tuhan bicara prosesnya. Nah, kalau kita sudah ikut semuanya itu, baru kemudian ada ayatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi bonus itu tentang kekayaan, keberhasilan, naik jabatan, pasangan hidup, dan sebagainya, itu bonus. Tapi yang penting itu kita dapat dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang penting. Fokus kita dalam hidup itu adalah mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Itu. Kita nggak usah pikir kapan kaya, kapan sejahtera. Kalau kita selalu mikir begitu, lama-lama kita makin banyak yang tinggalkan Tuhan. Ada rekan pelayanan kita dulu terkena divonis CA, karena dia rajin banget melayani Tuhan. Ketika dia divonis CA stadium 4 atau stadium 3 pada waktu itu, langsung down.
langsung tidak ada semangat, langsung kehilangan gairah untuk melayani, bahkan mulai mengutuki Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya, saya sudah berbuat banyak kebaikan, kenapa ini yang saya dapat? Nah, ini kalau cara berpikir kita ke hasil dulu, tapi tidak melihat proses. Padahal itu mungkin bagian dari proses dalam hidupnya. Ya, kita harus tidak boleh meninggalkan proses. Nah ini, jadi ada ayat-ayat dalam Alkitab, boleh difoto, boleh di itu, kalau enggak nanti saya akan kirimkan slide ini kepada Bapak Ibu yang hadir. Jadi tolong isi daftar hadir nanti ya. Nanti ada nilainya. Yang lulus dengan nilai terbaik boleh langsung masuk surga. Ya, ini ayat-ayatnya, ayat-ayat yang apofatis dan ayat-ayat yang katafasis. Selanjutnya. Nah, karena kita kembali ke Alkitab, ternyata Alkitab memberi ruang bagi apofatis maupun katafasis, maka teologi yang kita bangun itu tidak boleh bersifat kaku dan statis. Teologi itu harus terbuka dan dinamis. Makanya Martin Luther bilang, Ecclesia Reformata semper reformanda est. Gereja yang diperbarui harus senantiasa mau diperbarui. Gereja gak boleh mandek. Liturgi kita dulu yang dinyanyikan cuma Mazmur. Lama-lama sudah mulai masuk lagu-lagu di luar Mazmur. Dulu di gereja itu cuma boleh alat musik itu gambus, kecapi, rebana, dan yang tertulis dalam Alkitab. Belum ada organ, belum ada piano, karena pada zaman Musa menulis kitabnya belum ada pencipta organ dan piano. Tapi belakangan organ udah mulai masuk. Ketika organ masuk di gereja, organ dianggap alat musik yang suci. Mulai dianggap bahwa itu hanya boleh dipakai di gereja. Di luar gereja kalau dipakai untuk nyanyi lagu-lagu duniawi dianggap menghina Tuhan. Itu pernah terjadi di Eropa. Padahal itu hanya alat musik, hanya perangkat. Lalu tiba-tiba muncul alat musik elektronik, keyboard elektronik yang kayak inilah, elektronik keyboard kan. Ada yang bilang, oh itu tidak natural, karena tidak natural maka itu tidak boleh dipakai dalam gereja. Tapi sekarang hampir semua gereja pakai ini. Dan begitu seterusnya. Jadi gereja itu harus selalu mau diperbarui, termasuk di dalamnya konsep teologinya. Kenapa? Karena dunia yang kita jawab ini selalu berubah. Nggak mungkin dunia yang kita jawab ini selalu berubah, lalu kita menjawab dengan hal yang sama saja. Ada kutipan yang bilang, kalau engkau menggunakan konsep masa lalu untuk menjawab tantangan di masa kini, itu namanya kegilaan. Makanya banyak orang mengatakan agama itu adalah kegilaan. Karena dia mencoba menyelesaikan semua masalah dengan apa yang sudah dipahami pada masa lalu. Nggak bisa. Teologi pun begitu. Teologi sekarang tantangan kita sudah lebih kepada agnostik, ateis, dan sebagainya. Maka kita harus bisa mereformasi cara berpikir. Bagaimana cara menjawabnya? Itulah yang disebut kontekstualisasi. Para penginjil di zaman penjajahan itu sudah melakukan itu. Ketika mereka melukis Yesus di Korea, wajahnya betul-betul kayak opa-opa Korea. Ketika mereka melukis wajah Yesus di Tiongkok, ya betul-betul wajahnya ya wajah orang-orang Tiongkok. Ketika dibawa ke Mesir misalnya, Yesus itu digambarkan kulit hitam. Itu model kontekstualisasi yang dilakukan pada zaman penjajah. Ketika datang ke Asia, wajah Yesus ya wajah orang Asia, wajah orang Indonesia, wajah orang Jawa. Dia nggak pakai kain apa itu namanya, kain kafan ala Ibrani, tapi dipakein batik untuk nutupin pada waktu dia disalib. Jadi betul-betul menyesuaikan dengan konteks. Kenapa? Karena Alkitab memang maunya begitu. Matius 10 ayat 16 itu kan ayat yang mengatakan kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita disuruh belajar dari ular dan merpati. Dan Yesus yang mengatakan itu. Artinya apa? Dalam dunia yang kita hadapi sekarang, kita itu harus cerdik. Bahkan kata cerdik dalam bahasa Yunani di situ artinya licik. Licik dalam arti apa? Yesus juga pernah mengungkapkan perumpamaan, bersahabatlah dengan mamon. Bersahabatlah dengan mamon. Artinya apa? Kita itu harus punya strategi dalam hal memberitakan Injil, mewartakan tentang Kristus. Harus ada strateginya. Jangan kalah sama ular. Ular aja bisa mempengaruhi Hawa di Taman Eden. Nah, kenapa kita nggak bisa mempengaruhi ibu-ibu zaman sekarang?
Kalah kita sama ular. Kita harus belajar dari ular. Tanya, "Lar, gimana caranya ngomong sama perempuan supaya dia bisa makan?" Karena saya tiap kali tanya, "Mak, mau makan di mana?" Terserah. Ngikut aja. Bukan curhat, Pak. Memang kenyataannya begitu. Ya. Belajar dari ular, cara menghadapi perempuan. Cara menghadapi laki-laki, belajar dari Hawa. Ya, belajar dari ibu-ibu. Nah ini, ayat yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan ayat 22, itu berbicara, Paulus bilang begini, "Dengan orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Dengan orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Dengan orang yang kuat, saya menjadi seperti orang yang kuat." Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri. Ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita yang muslim, jangan pakai konsep Trinitas, apalagi usia, hipostasis. Itu konsep Yunani. Orang-orang Islam gak akan paham. Gunakanlah konsep yang mereka paham. Ada gak konsep mereka? Ada. Ketika berbicara zat, sifat, wajibul wujud, zat al-wujud, paham mereka. Mudah menjelaskannya. Pak Kasur dulu, suaminya Ibu Kasur, pernah bilang begini. Ini benar-benar namanya memang Pak Kasur kan? Pak Kasur pernah bilang begini, "Kalau engkau mau mengajar anak-anak, engkau harus bisa pakai sepatunya anak-anak." Artinya apa? Gak mungkin di sekolah, misalnya Ibu Kori mengajar anak-anak, "Anak-anak, kita akan belajar tentang dekadensi moral," terlalu tinggi. Pasti akan menggunakan bahasa yang dia mengerti. Dokter kalau menjelaskan penyakit kepada kita, pasti pakai bahasa yang kita ngerti. "Oh, kamu masuk angin." Kalau kita awam kan mungkin kita akan tanya, "Kan memang saya banyak lubangnya, ada lubang hidung, ada lubang mulut, ada lubang telinga, ya angin masuk ya wajar." Tapi buat orang awam ya memang itu yang dipahami. Dalam dunia kedokteran nggak ada istilah masuk angin. Yang ada kalau nggak bakteri ya virus, antara dua itu saja. Atau ada infeksi di dalam. Tapi dokter ketika menjelaskan kepada kita, "Oh, ini cuma masuk angin biasa. Pakai balsem saja, caplang, sembuh." Ya. Itu bahasa dokter supaya kita ngerti. Nah, sama seperti teologi. Ketika kita menjelaskan tentang Alkitab, kita mau bicara kepada saudara-saudara kita yang muslim, kita pakai cara berpikir orang Kristen, kita yang salah, bukan dia yang salah. Ketika dia nggak ngerti. Kita bicara dengan orang Hindu, gunakanlah pemahaman orang Hindu. Kita bicara dengan orang Buddha, gunakanlah cara orang Buddha. Paulus ketika datang ke Athena, dia lihat ada dewa yang tidak dikenal di sana. Maka dia jelaskan, dewa yang tidak dikenal inilah yang mau saya kenalkan kepada kalian. Bahwa orang Yunani yang kepo banget, orang Yunani itu kan zaman dulu kepo banget, pengen tahu banget. Namanya orang-orang yang intelek, pengen tahu banget. Jadi ketika Paulus bilang saya mau memperkenalkan Tuhan yang tidak kalian kenal ini, oh pasti semua tertantang. Semua pengen tahu, itulah cara dia. Para penginjil di Indonesia dulu datang ke Papua, mereka ikut budaya orang Papua. Datang ke Batak, mereka ikut budaya Batak. Nama Tuhan di Batak diperkenalkan Debata. Nama Tuhan di Minahasa diperkenalkan Opo. Nama Tuhan di Jawa diperkenalkan Gusti. Kok nama Tuhan diganti-ganti? Berdosa enggak? Enggak, karena Alkitab sendiri banyak mengadopsi nama-nama dari dewa-dewa kafir. El Shaddai, jangan Bapak Ibu pikir El Shaddai itu nama originalnya Ibrani. Enggak, itu nama dewa bangsa Kanaan sebelum mereka ditaklukkan. El Shaddai itu adalah dewa dari dua bukit kembar. Jangan traveling kalau belajar di sini ya. Positive thinking aja. Ya betul, memang betul itu. El Shaddai itu adalah dewa dari simbolnya itu adalah dua bukit yang kembar di sana, yang sama tinggi katanya, sama bentuknya, Kanaan. Lalu kita menyanyi El Shaddai. Kalau kita tahu aslinya kan pasti kemana-mana otaknya. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab mengadopsi istilah itu, El Gibor dan sebagainya. Itu semua bahasa-bahasa yang diadopsi dari sembahan-sembahan orang asing. Alkitab mengambil itu. Orang Islam ketika datang ke Arab, diambillah kata Allah. Apakah Allah itu sesat? Sebelum Islam mengadopsi kata Allah, orang Yahudi, orang Kristen yang tinggal di Arab sudah mengadopsi duluan. Makanya pamannya, tulangnya atau uncle-nya Nabi Muhammad itu kan namanya Abdullah. Dan dia seorang Kristen. Abdi Allah.
Berarti Allah itu memang sudah diadopsi oleh orang-orang Kristen sebelum lahirnya Islam di Timur Tengah. Jadi kita nggak usah terlalu alergi amat dengan habis jam. Sengaja saya pakai timer karena di sini ada batas waktunya. Tapi inilah intinya, kita percepat saja ya. Pertama itu Alkitab itu mengatakan bahwa kontekstualisasi. Yang kedua, slide berikutnya, berakar kuat, ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Mazmur 1 itu dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan selalu bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Matius 7 ayat 24 25, perumpamaan Yesus kalau bangun rumah bangun di atas batu, jangan di atas pasir, artinya harus berakar kuat. Jadi tidak cukup hanya kontekstual, harus berakar kuat. Jangan sampai kita kontekstual menyesuaikan terus dengan yang lain, dengan agama lain, dengan suku lain. Lalu kita kehilangan akar Alkitabnya, nggak bisa juga. Nggak bisa kita asal ngomong zat dan sifat Allah, tapi kita nggak ada dasar Alkitabnya. Tetap harus ada. Ada nggak ayatnya di Alkitab? Ada. Makanya doa kita tadi kan Tevila Avinu itu, Tevila Hapathah tadi, ada semua di catatan kakinya, sumber Alkitabnya dari mana, tradisinya dari mana, supaya nggak dibilang oh ini ngikut-ngikut saudara kita yang Muslim. Enggak. Sebelum Islam merumuskan rumusan doa itu di ayat-ayat Alkitab, di liturgi-liturgi orang Ibrani itu sudah digunakan. Jadi kita bukan menciplak, hanya kita memunculkan konsepnya. Lalu yang berikutnya setelah berakar kuat, next, berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya apa? Berkelanjutan. 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 1 Korintus 11 ayat 2. Dua-duanya berbicara begini. Paulus bilang dia bersyukur, dia bersuka cita karena jemaat meneruskan apa yang sudah mereka terima dari kami, dari para rasul. Artinya ajaran itu harus punya dasar, harus punya fondasi. Karena sekarang ini banyak orang mulai mengajarkan begini, tidak boleh lagi menggunakan tradisi, harus berdasarkan Alkitab saja. Nggak bisa, kekristenan nggak bisa seperti itu. Kenapa? Siapa yang menetapkan Alkitab kita itu 66 kitab? Tradisi, konsili. Konsililah yang menetapkan bahwa Alkitab kita ada 66 kitab. Gereja Katolik malah ada tambahan 7 kitab. Itu ditetapkan dalam konsili. Konsili itu bagian dari tradisi gereja. Jadi kita nggak bisa buang tradisi gereja. Siapa yang menetapkan pengakuan iman rasuli? Siapa yang menetapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel? Tradisi gereja. Bahkan yang menetapkan bahwa Matius itu adalah masuk dalam kitab Injil, masuk dalam perjanjian baru, itu adalah tradisi. Nah, setelah terbentuk kitab suci, barulah kemudian kitab suci yang sudah dibentuk dalam tradisi itu, itulah yang menguatkan tradisi. Jadi tradisi itu dievaluasi dengan menggunakan Alkitab. Maka Alkitab itu menjadi pijakan kita bersama, menjadi landasan kita bersama. Apapun yang kita rumuskan harus selalu berdasarkan Alkitab. Kalau tidak ada di Alkitab, baru kita cari di tradisi. Jangan dibalik. Tradisi dulu baru Alkitab. Harus Alkitab dulu, baru kemudian kita cari di dalam tradisi. Kalau tidak dijelaskan dalam Alkitab. Itulah cara kita memahami konsep-konsep teologi. Nah ini baru pengantar sebetulnya. Materi pengantar untuk berbicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan tentang usia dan hipostasis. Tentang zat dan tentang sifat. Tapi ingat, cara berpikirnya, basic berpikir kita adalah katafasis, bukan apofasis, fatis. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan saudara-saudara kita yang ortodoks atau yang Yudaisme atau yang Islam, ya kita harus jelaskan bahwa cara berpikir kita adalah katafasis. Ya. Baik, kalau nanti ada yang mau bertanya, kita bisa sharing sambil ngobrol-ngobrol di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap firman yang sudah kami gali bersama pada hari ini, sudah kami pelajari bersama. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami pelajari bersama pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menambah wawasan pengetahuan kami tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa.
supaya ketika kami berdialog nanti, ketika kami masuk dalam misi kami, ketika kami memberitakan tentang Engkau, kami punya pijakan yang jelas, kami punya fondasi yang kuat, sehingga ketika kami berbicara, orang lain pun dapat memahaminya dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih untuk semua jemaat yang boleh hadir, boleh ikut serta dalam pembelajaran pada hari ini ya Tuhan. Dan di minggu-minggu yang akan datang, biarlah semakin banyak orang yang rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu, kebenaran pengajaran teologi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan urapi, Tuhan jamah kami, agar kami layak untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kepada kita semua jemaat diberikan kesempatan menghadap Tuhan dalam doa pribadi. Jika ada dosa, pelanggaran, kesalahan yang belum engkau akui, mari saat ini engkau akui. Sebagai suami, istri, sebagai orang tua, juga sebagai anak. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang indah Engkau beri bagi kami datang dalam pengampunan dosa. Inilah kami umat-Mu, jemaat-Mu. Kami datang mengaku setiap pelanggaran kami. Dan kami sungguh percaya saat kami mengaku Engkau Tuhan kami setia dan adil, mengampuni, menguduskan, menyucikan dan melayakkan kami, untuk kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan-Mu yang kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus dan mulia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini siap menerima perjamuan kudus, seharusnya kita terlebih dahulu memahami dengan jelas tentang arti dan makna perjamuan